Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Nurul dari SD Kedua Wisata Profesi Manajemen Universitas. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang metrik. Metrik adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom yang suatu matriks diberi nama dengan menggunakan A, B, C, dan seterusnya, dan kadang-kadangnya dinyatakan dengan matriks AIJ, di mana I adalah indeks pertama yang menyatakan baris di mana anggota, dan J adalah indeks kedua yang menyatakan kelemahan anggota. Contohnya adalah A11, artinya anggota tersebut terletak pada baris 1 dan kolom. Contoh kedua, A24, yang artinya anggota tersebut terletak pada baris 2 dan kolom. Notasi yang digunakan untuk menyatakan matriks bisa dengan kurung kecil, kurung siku, atau dengan garis tabel. Contohnya seperti yang terlihat di gambar. Contohnya adalah matriks A terdiri dari A, B, C, D. Sama dengan A ini disebutnya A11, yang artinya garis pertama dan kolom pertama. Dan B ini disebut sebagai A12, yang artinya kolom pertama garis kedua. Kemudian C adalah A21, yang artinya garis kedua kolom pertama. D adalah A22, artinya garis kedua dan kolom pertama. Ordo atau ukuran suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tersebut. Pada contoh di atas, memiliki 2 baris dan 2 buah kolom, sehingga dikatakan matriks A berordo 2 kali 2. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan terjadi apabila matriks mempunyai ordo yang sama, yaitu misalkan dalam contoh matriks A terdiri dari 1, 2, 4, 3 ditambah dengan 6, 8, 2. Teman-teman tinggal nambahin aja baris pertama dengan baris pertama, baris kedua ditambah dengan baris kedua, kolom pertama ditambah dengan kolom pertama, dan kolom kedua ditambah dengan kolom kedua. Jadi 1 ditambah 6, kemudian 2 ditambah 8, kemudian 4 ditambah 4, kemudian 3 ditambah 2, di mana 1 ditambah 6 sama dengan 1, 2 tambah 8 sama dengan 10, 4 tambah 4 sama dengan 8, dan 3 tambah 2 sama dengan 4. Maka hasil matriks A adalah 7, 10, dan 5, 8. Untuk pengurangan matriks, caranya sama saja dengan penjumlahan, hanya saja tandanya dikurang. Kalau penjumlahan, tandanya ditambah. Nah, selanjutnya adalah perkalian matriks. Perkalian matriks ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu perkalian matriks pada bilangan real atau skalar. Hasil perkalian skalar K dengan sebuah matriks K yang berordo n kali n adalah sebuah matriks yang berordo n kali n dengan elemennya adalah hasil skalar dengan setiap elemen matriks K. Sebagai contoh, matriks sebagai bilangan skalar K dikali dengan A, B, C, D, maka hasilnya adalah KA, KB, KC, dan KD. Atau contoh lainnya adalah bilangan K-nya ini diganti 5. Karena K ini adalah bilangan skalar atau bilangan real, maka mari kita coba masukkan bilangan skalarnya atau bilangan realnya menjadi 5 dikali dengan A, B, C, D, maka hasilnya 5A, 5B, 5C, dengan 5D. Sebab ini tipe ya teman-teman, harusnya 5D bukan 5C untuk di baris kedua dan kolom kedua. Kemudian di contoh yang berikutnya, ABCD-nya ini kita ganti angkanya ke 5.
5 dikali 3 sama dengan 15, 5 dikali 5 sama dengan 25, dan 5 1 sama dengan 5, kemudian 5 kali 7 sama 4. Jadi didapatkan hasilnya adalah 15, 25, 5 dengan 35. Yang kedua adalah perkalian matriks dan matriks. Perkalian dua matriks dapat dikalikan apabila kedua matriks tersebut mempunyai jumlah kolom pada matriks pertama dengan matriks kedua dengan jumlah yang sama. Dengan matriks penjumlahan, jadi harus berordo yang sama ya. Ini saja kalau ini nanti. Selanjutnya adalah perkalian matriks dan matriks. Perkalian dua matriks ini harus memiliki ordo yang sama halnya dengan matriks penjumlahan. Jadi harus berordo 2 kali 2. Contohnya di sini. Matriks A kali B sama dengan 34, 12 dikali dengan 75, 64. Jadi maksudnya nilai dari matriks A ini 34, 12 dan nilai dari matriks B nya adalah 75, 64. Kemudian matriks A dikali matriks B adalah 3 dikali dengan 7, 3 dikali dengan 7, 4 dikali dengan 6, kemudian 3 dikali dengan 5, 4 dikali dengan 4. Untuk yang bagian bawahnya ini, 1 ditambah dengan 7, kemudian 1 dikali dengan 7, kemudian 2 dikali dengan 6, yang terakhir adalah 1 dikali dengan 5 dan 2 dikali dengan 4. Maka didapatkan 21 ditambah 24, 15 ditambah 16, 7 ditambah 12, dan 5 ditambah 8. Hasilnya, hasil dari matriks A dikali B adalah 45, 31, 19, dan 13. Kalau teman-teman masih bingung dengan contoh yang ini, di sini aku jelasin lagi ya. Jadi, baris pertama dikali dengan baris pertama, kolom kedua dikali dengan baris pertama. Yang selanjutnya, baris pertama dikali dengan kolom kedua, dan kolom kedua dikali dengan baris kedua. Selanjutnya, baris kedua dikali dengan kolom pertama, kolom kedua dikali dengan baris pertama. Lalu, baris kedua dikali dengan kolom kedua, dan kolom kedua dikali dengan kolom kedua. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas determinan matriks. Determinan matriks 3 kali 3 menggunakan metode. Apa saja syaratnya untuk dapat menerapkan determinan dengan metode Sayus ini? Yang pertama, tambahkan 2 kolom pertama ke matriks A di sebelah kanan elemen matriks A. Kemudian, tarik diagonal utama dari sebelah kiri atas ke sebelah bawah dimulai dengan A11, A12 dengan A13. Masing-masing anggota diagonal utama dikalikan kemudian dijumlahkan. Kemudian, tarik diagonal bantu dari kanan atas ke kiri bawah dimulai dengan A13, A12, dan A11. Masing-masing anggota di diagonal dibantu dikalikan kemudian dijumlahkan. Yang terakhir adalah determinan matriks 3 kali 3 didapat dari selisih antara diagonal utama dengan diagonal bantu. Contohnya sebagai berikut. Diketahui matriks A sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 2,
2, 1, 3. Bagaimana penyelesaian determinan matriksnya? Di sini kita turunkan dulu matriksnya, teman-teman. Jadi ditulis ulang ya, 1, 2, 1, 3, 3, 2, dan untuk bagian belakang ini teman-teman cukup ambil 2 elemen dari matriks ini aja. Teman-teman taruh di sini. Jadi 1, 2, 3, 3, dan 2, 2, 1. Teman-teman tinggal kali aja nih. Untuk yang bagian ke bawah ini yang kelihatan dijumlah ya. Dikalikan dulu, kemudian dijumlah. Jadi 1 dikali 3 dikali 3, ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 2, ditambah dengan 1 dikali 3 dikali 1. Kemudian untuk yang garis merah ini, jadi 2 dikali 3 dikali 1 dikurang 1 dikali 2 dikali 1 kurang dengan 3 dikali 3 dikali 2. Hasilnya didapat 9 ditambah 8 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 2 dikurang 18, yaitu 20 dikurang 26, yang hasilnya minus 6. Nah, sekian dulu. Bagi yang kurang jelas atau mau tambah masukan, boleh komen di bawah ya. Terima kasih, semoga membantu.